Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, Teheran sedang menghadapi situasi kehilangan besar setelah kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Satu persatu para pejabat tertinggi Iran berguguran karena dibidik oleh Amerika Serikat dan Israel. Namun alih-alih meredup tewasnya para tokoh kunci ini justru membuat Iran kian agresif memburu mata-mata Mossad di lingkaran dalam dan mengencarkan serangan terhadap fasilitas energi di Timur Tengah. Situasi ini membuat bara di Timur Tengah kian membara, bahkan memancing reaksi dari negara-negara Teluk. Perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran yang berlangsung sejak 28 Februari lalu telah banyak memakan korban jiwa. Hingga pertengahan Maret saja, saudara, jumlah korban tewas mencapai ribuan. Tak hanya di Iran, sejumlah negara tetangga seperti Irak, Lebanon, dan juga lainnya ini turut terkena getah, saudara. Namun di antara warga sipil yang jadi korban, perang ini ternyata juga turut menewaskan pemimpin dan deretan pejabat tinggi Iran. Kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei saat serangan Amerika Serikat Israel pada 28 Februari jadi pukulan telak bagi Iran. Warga Iran turun ke jalan berduka atas kematian pemimpin tertinggi mereka. Mojtaba Khamenei akhirnya ditunjuk untuk memegang tongkat komando pimpinan tertinggi Iran menggantikan sang ayah. Kematian Ali Khamenei ini jadi pemicu Iran untuk melancarkan serangan balasan pada Amerika Serikat dan Israel. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, satu persatu para pejabat tertinggi Iran berguguran karena dibidik oleh Amerika Serikat dan Israel. Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 16 pejabat tinggi Iran dan garda revolusi Iran. 3 diantaranya merupakan tokoh kunci, yakni Komandan Pasukan Basij Iran Gholam Reza Soleiman, Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani, dan yang terbaru Menteri Intelijen Iran Esmail Khatib. Kematian sejumlah tokoh kunci Iran secara berturut-turut menjadi pukulan bagi warga Iran. Ribuan orang berkumpul di Teheran, Iran untuk menghadiri pemakaman Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Larijani serta Kepala Pasukan Basij Gholam Reza Soleiman. Larijani adalah tokoh politik paling menonjol di Iran yang juga pernah menjabat sebagai penasehat pemimpin tertinggi serta ketua parlemen dari 2008 hingga 2020. Kehilangan 3 pejabat penting dalam 2 hari berturut-turut memantik respons dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Melalui unggahan di platform X, Pezeshkian mengecam keras serangan yang membunuh para pejabat tinggi Iran. Pezeshkian bahkan menyebut dengan istilah pembunuhan pengecut. Ia menambahkan bahwa jalan mereka akan berlanjut lebih kuat dari sebelumnya. Memasuki pekan ketiga konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran, Donald Trump harus berhadapan dengan persoalan baru. Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent, Aincrad is in danger. Save this world from ruin, for if not, death will come for us all. melalui akun X-nya, Joe Kent menjelaskan ia tak setuju dengan perang yang dimulai Amerika Serikat bersama Israel ke Iran. Menurut Kent, posisi Iran tidak memberi ancaman langsung ke Amerika Serikat. Kent menuding perang ini ulah provokasi PM Israel Benjamin Netanyahu ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Tidak hanya ditinggal pengikut setianya, Trump juga harus menelan pil pahit dipunggungi oleh sekutu-sekutunya. Sejumlah negara menolak permintaan Trump untuk memblokade Selat Hormuz oleh Iran. Inggris, Jepang, dan Jerman misalnya sudah memberi pernyataan tegas tak akan mengirimkan kapal perang mereka ke Selat Hormuz. Pemerintah Spanyol juga menyampaikan hal senada, tidak akan ikut serta dalam operasi militer di Selat Hormuz karena menilai perang Amerika Serikat Israel melawan Iran sebagai tindakan ilegal. Tak hanya mengajak sekutunya saudara, Trump bahkan merayu Tiongkok agar mengirimkan bantuan militer untuk membuka blokade di Selat Hormuz. Alasan Trump ikut menyentil Xi Jinping karena menilai Tiongkok jadi salah satu negara yang paling diuntungkan dari stabilitas jalur Selat Hormuz sehingga sudah sepatutnya Tiongkok ikut serta dalam operasi pengamanan di Selat Hormuz. Tapi dengan tegas Tiongkok bilang tak akan membantu Amerika Serikat. Trump menyampaikan kekecewaannya atas penolakan negara-negara sekutu dalam membantu perang melawan Iran di Selat Hormuz. Trump menyindir kalau NATO tak tahu berterima kasih dan tak setia pada Amerika Serikat. Padahal Trump merasa Amerika Serikat selalu siap sedia untuk NATO. Well, they should be thanking me because many of them get 90%. China, as an example, should be thanking us, but I don't expect to thank you, but they should be thanking us. Japan gets 95%, China 91%. Many of the countries, South Korea gets a tremendous percentage of their oil and therefore their energy from the Straits. I always said, you know, the problem with NATO is we'll always be there for them, but they'll never be there for us. And di tengah ribut-ribut penutupan Selat Hormuz hingga mendorong Trump meminta dukungan sana-sini, Iran justru dengan santai mengklaim tak pernah memblokade Selat Hormuz. Otoritas Iran bilang kapal-kapal dari negara yang tak terlibat perang tetap diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz. Dengan tegas, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut Selat Hormuz hanya akan ditutup untuk musuh dan pihak yang mendukung agresi militer Amerika Serikat Israel. Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Saudara, Amerika Serikat dan Israel dianggap unggul secara militer dibanding Iran. Namun hingga saat ini, Amerika Serikat dan Israel belum mampu menumbangkan rezim di Iran. Dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran memakai strategi yang digambarkan sebagai perang atrisi. Iran membuat konflik berlarut-larut dan berkepanjangan hingga melemahkan lawan dengan menguras sumber daya dan menimbulkan kerugian berkelanjutan sampai kemampuan bertempur lawan melemah. Selain itu, salah satu strategi Iran adalah menutup Selat Hormuz. Iran juga menargetkan kapal-kapal asing yang melewati jalur utama ekspor minyak ini. Imbasnya, lalu lintas pengiriman minyak tersendat dan memicu turbulensi harga minyak dan bahan bakar, khususnya di Amerika Serikat. Amerika Serikat pun terpaksa mengurus cadangan minyak strategisnya demi menurunkan harga BBM di negaranya. Selain itu, Iran diam-diam telah menghabiskan puluhan tahun untuk membangun bunker bawah tanah guna melindungi persenjataan rudalnya dari kehancuran. Namun nampaknya Amerika Serikat dan Israel telah mengetahui lokasi ini. Pesawat tempur Amerika Serikat dan Israel dilaporkan terus beroperasi di atas puluhan pangkalan besar Iran. Amerika Serikat dan Israel diklaim telah menyerang bunker tempat penyimpanan rudal Iran. Para pengamat menyebut perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel ini sebagai perang asimetris. Iran meluncurkan sejumlah rudal dan drone kamikaze yang berbiaya murah untuk menyerang Amerika Serikat dan Israel. Sementara Israel memiliki Iron Dome untuk mencegat serangan Iran. Namun biaya operasional Iron Dome ini sangat mahal saudara, yakni mencapai 50.000 hingga 150.000 USD per intersepsi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tak akan ada opsi untuk gencatan senjata karena merasa pasukannya telah menang dan menyebut pihak Iran telah kehilangan banyak infrastruktur militer dan juga pemimpin di setiap level. I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment. They don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. Saudara, tetaplah bersama kami di Berita Utama. Usai jeda, ada informasi warga antusias merebut gunungan hasil bumi serta makanan tradisional dalam tradisi Grebek Poso atau Syawal yang digelar di halaman Masjid Agung Keraton Kasunanan, Surakarta, Jawa Tengah.